Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Mungkin di antara rekan-rekan yang malam hari ini sedang beristirahat, yang lelah dari bekerja seharian. Oleh karena itu kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sharing kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam satu hadis yang berbicara tentang masalah di Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagian daripada hadis tersebut sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita sudah mengemukakan berkaitan dengan hikmah daripada hadis yang kemarin. Malam hari ini kita akan coba lanjutkan berkenaan dengan hadis tersebut, di mana dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhadha biyadi. Summa akhadha biyadi. Kemudian Jibril mengambil dengan tanganku. Malaikat Jibril mengambil tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'araja bi ila sama'id dunya. Maka Jibril denganku naik ke langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, maka tatkala aku datang ke langit dunia, qala Jibrilu, maka Jibril berkata, li khazinis samai, kepada penjaga langit. Jibril berkata kepada penjaga langit, iftah, bukalah. Qala, maka penjaga langit berkata, man haza, siapa ini? Qala haza Jibril, ini adalah Jibril. Qala, kemudian penjaga langit berkata lagi, hal ma'aka ahadun, apakah seseorang bersama engkau? Qala na'am, maka Jibril berkata, ya, ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka penjaga langit bertanya lagi, ursila ilaihi, yang artinya apakah dia telah diutus. Artinya kira-kira seperti itu. Ursila ilaihi, apakah dia telah diutus? Qala, maka berkatalah malaikat Jibril, na'am, ya. Kemudian penjaga pintu langit itu membukakan untuk Jibril dan Muhammad. Kemudian di sana diceritakan, di langit dunia itu diceritakan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Adam alaihissalam dan berdialog. Dan kemarin itu sudah kita bahas. Kemudian
setelah bertemu dengan Adam alaihissalam, arojabi hatta arojabi ila sama isaniyah, sehingga Jibril naik denganku ila sama isaniyah, kepada langit yang kedua. Jibril naik bersamaku ke langit yang kedua. Faqala li khaziha, maka kemudian Jibril berkata kepada penjaga langit itu, iftah, bukakanlah, iftah, bukalah. Faqala lahu khazinuha mislama qalal awwalu, maka penjaga langit itu berkata kepada Jibril, misla maqalal awwalu, semisal seperti dia telah berkata pada yang pertama. Fafataha, maka pintu langit yang kedua, maka langit yang kedua itu dia buka. Penjaga langit itu kemudian membuka pintu langit kedua. Qala Anas, kemudian Anas berkata, fadzakara, maka Abu Jar menyebutkan, annahu wajada fis samawati, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan di langit-langit itu Adam, yakni Adam alaihissalam, wa Idrisa dan Idris, wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa, wa Ibrahim dan Ibrahim, salawatullahi alaihim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan atas mereka. Walam yusabbit, dan dia tidak menceritakan, walam yusabbit, tidak menerangkan, kaifa manaziluhum, bagaimanakah kedudukan mereka. Ghaira, selain annahu zakaro, bahwasanya dia menyebutkan, annahu, bahwasanya Muhammad, wajada, annahu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajada Adama, menemui Adam, bis sama dunia, di dalam langit dunia, wa Ibrahim, dan menemui Ibrahim, bis sama isa disati, di langit yang keenam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan hadis tersebut. Minimal ada satu hikmah, ada satu pelajaran yang kita ambil. Terutama dialog antara Jibril alaihissalam dengan para penjaga pintu langit. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu garis atau hikmah yang kita bisa ambil adalah, pertama, meminta izin atau memohon izin. Sama kita pahami dari kaul mengemukakan bahwa Jibril itu adalah pemimpin para malaikat, ketuanya para malaikat. Tetapi ketika dia ingin masuk ke langit, maka dia minta izin. Dia minta izin kepada penjaga pintu langit. Jibril meminta izin kepada penjaga pintu langit. Sampai akhirnya penjaga pintu langit tersebut berkenan membukakan pintu langit tersebut kepada untuk malaikat Jibril dan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafataha. Ini memberikan isyarat kepada kita, hendaklah kita tidak sembrono
tidak sembarangan masuk ke rumah orang lain. Tidak boleh sembarangan masuk ke rumah orang lain. Jadi, ketika kita akan memasuki rumah yang memang rumah itu apalagi bukan kita miliki, maka yang paling utama pertama kali adalah mohon izin untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta ta'nisu wa tusallamu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah engkau memasuki rumah-rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah-rumah kalian, sampai kalian meminta izin dan kalian memberi salam kepada pemilik rumah tersebut, kepada penghuni rumah tersebut. Jadi hadis ini sangat relevan sekali dengan dialog antara Jibril, malaikat Jibril alaihissalam dengan malaikat penjaga pintu langit. Meskipun Jibril alaihissalam itu adalah sebagai pemimpin para malaikat, ketuanya para malaikat, tetapi beliau tidak sembarangan. Ketika ingin masuk ke langit, maka beliau pertama kali minta izin kepada si penjaga pintu langit. Fafataha, setelah itu maka penjaga pintu langit baru mengizinkan, baru membuka pintu langit dan memberikan izin kepada Jibril alaihissalam dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam langit tersebut. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah kajian kita. Sekali lagi bahwa malaikat Jibril alaihissalam telah mengajarkan kita, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita. Bahkan ajaran itu diambil dari Al-Quran, yaitu An-Nur ayat yang ke-27. Hendaklah kita apabila ingin masuk ke rumah orang lain, ke gedung orang lain, maka hendaklah kita meminta izin kepada pemilik atau penghuni rumah tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.